Shalom, Bapak Ibu yang diberkati. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada malam hari ini edisi Selasa 20 September 2022. Kita kembali bersama merenungkan akan firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab 1 Korintus pada pasal 9 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 23. Sebelum kita bersama merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih karena berkat-Mu senantiasa ada dan selalu mengalir atas hidup kami, menjaga kami sepanjang hari ini, sehingga kembali pada malam hari ini kami umat-Mu boleh bersama merenungkan akan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang menyertai kami, memberikan kami pengertian bahkan hikmat, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik dan tentunya dapat berbuah di dalam kehidupan kami yang menjadi pujian bagi nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati, dari kitab 1 Korintus pada pasal 9 ayat 19 sampai dengan 23 dengan tema menjadi sahabat di dalam keberagaman. Jemaat yang diberkati, sebagai umat manusia kita hidup dalam berbagai keragaman yang ada, seperti adat istiadat, bahasa, dan budaya. Sehingga ketika umat percaya atau umat Tuhan ada di dalam keragaman tersebut, maka kita berusaha agar identitas Kristiani kita dapat melekat kuat di dalam diri kita. Dan akibatnya yang terjadi adalah munculnya orang-orang Kristen yang sulit untuk berbaur dengan orang-orang yang berbeda dari dirinya. Bahkan ada juga yang mengambil banyak hal dari keberagaman tersebut, sehingga identitas Kristianinya menjadi buram dan hilang. Dan inilah kenyataan yang sering terjadi di kalangan kehidupan umat percaya. Jemaat Tuhan diberkati, dari firman Tuhan kita hari ini kita dapat belajar dari Rasul Paulus, bagaimana ia bisa membawa dirinya dengan baik di dalam keberagaman yang ada pada saat itu. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus berbicara tentang pelayanannya di tengah-tengah keberagaman jemaat di kota Korintus, di mana Rasul Paulus sangat berhikmat dalam membawa diri sehingga berita Injil itu dapat sampai dengan baik kepada tiap-tiap golongan, baik orang Yahudi dengan hukum Tauratnya maupun orang yang non-Yahudi yang tidak memiliki Taurat. Rasul Paulus berusaha tidak terjebak menjadi orang asing sehingga tidak bisa didekati oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Sebaliknya, Rasul Paulus juga tidak menjadi orang yang diremehkan atau digampangkan oleh mereka yang kuat dan taat pada hukum Taurat, karena melihat Rasul Paulus yang berbaur dengan mereka yang hidup bebas dari Taurat atau non-Yahudi. Nah, hal inilah yang terjadi karena Paulus memiliki prinsip agar ia dapat memenangkan sebanyak mungkin orang untuk mengenal dan percaya pada Kristus. Karena itulah segala cara Rasul Paulus tempuh dan lakukan, asal tidak bertentangan dengan ajaran Kristus. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam tugas pewartaan Injil, dia menempatkan diri dengan bijak dan dengan hikmat. Dia tidak membedakan dirinya dengan orang-orang yang
tidak mengenal Kristus atau bagi orang yang non-Yahudi maupun Yahudi, tetapi bagaimana ia bersikap bisa membaur di dalam kasih, dan dia pun bersikap agar tidak diremehkan dengan mereka yang taat akan Taurat. Nah, inilah cara yang Paulus tempuh, dan ia tetap berpatokan di dalam ajaran dan kehendak Kristus. Jemaat yang diberkati, dari cara yang Rasul Paulus lakukan ini, kiranya dapat menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di tengah keragaman yang ada di masa kini sebagai umat Kristiani. Janganlah kita menjadi orang yang anti atau tidak mau berbaur dengan mereka yang belum mengenal akan Kristus. Tetapi mari untuk kita bisa menjadi sahabat bagi banyak orang dengan tetap melakukan segala kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari sampaikan akan kasih Allah di dalam tutur kata, hidup dan perbuatan kita bagi semua orang. Karena Injil itu berlaku untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berada dan berbeda. Sebab Injil mampu menjawab setiap kebutuhan hidup semua manusia. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah akan sabda firman-Mu. Rasul Paulus tentu menjadi teladan dalam hidup kami, bagaimana ia bersikap untuk menyuarakan firman Allah dengan menjadi sahabat bagi semua orang di dalam keberagaman yang ada. Dan tentunya ia tetap berlandaskan dalam ajaran dan kasih Kristus. Demikian juga bagi kami sebagai umat-Mu di masa kini, dalam keberagaman kami yang ada di tengah-tengah dunia ini, ajar kami Tuhan agar dapat berbaur menjadi pribadi yang bisa menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi mereka yang belum mengenal akan Kristus. Karena kami percaya Injil Kristus itu dapat menjawab setiap pergumulan umat manusia, baik yang mengenal ataupun tidak mengenal Kristus. Karena kami percaya Bapa, keselamatan dan pertolongan hanya kami dapatkan di dalam Tuhan. Untuk itu mampukan kami sebagai anak-anak-Mu agar dapat menjadi sahabat bagi semua orang. Dan dengan demikian cinta kasih-Mu yang kami suarakan dan sampaikan di dalam hidup kami. Amin.